Jadi di video kali ini gue bakal cerita tentang pengalaman gue pas ke Disneyland Jepang. Oke, jadi kita mulai dari cara gue bisa ke Disneyland Jepang. Untuk ke Disneyland Jepang tuh kita harus ke stasiun yang namanya Stasiun Maihama. Kalian udah keluar dari stasiun, kalian bakal nemuin dua jalan. Kalau kalian ke kiri itu kalian ke Disney Sea, kalau ke kanan itu kalian ke Disneyland. Dan gue ke Disneyland Jepangnya. Dan pas gue masuk, itu kayak ada gerbang gitu, dan dalamnya itu penuh kayak gini nih. Di depannya tuh kayak banyak toko-toko gitu, dan gue masuk ke toko-toko kayak gitu. Ini kebanyakan di jalan utama mah ini ya, kayak souvenir gitu. Jadi pas baru masuk di sana disuguhin souvenir semua sini. Ini souvenir juga, merchandise semua. Kebanyakan jalan utama langsung merchandise sih. Ini merchandise, itu merchandise. Ini kita ngantri buat masuk. Terus ini jalan ke Bandung. Ini berapaan gitu mah itu mah? 1.800 buat Bando kayak gitu. 1.800. Bando 2.300 buat Bando kayak gini. 2.300 berarti berapa tuh? 250 ribuan lah ya. Kondisi hari Sabtu jam 12 ini penuh banget, gila. Ini barang udah pada habis, udah pada sold out. Ini nggak tahu kayak apa, kayak sedotan. Ini juga harganya di 400 yen, tapi gue nggak tahu ini apa sih. Gantungan kunci harganya berapa? Nggak ada harga ya? Nggak ada harga. Oh, 1.400. 1.400 buat kayak gini. Nah, ini tuh gue pas kesana, berarti jam berapa ini? Jam 11. Jam 11 gue di sana. Itu penuh, restoran semua penuh karena lagi jam makan siang juga kan, jadi itu bener-bener penuh. Akhirnya gue coba naik salah satu wahana, Pirates of the Caribbean. Penuh, memang penuh, tapi penuhnya tuh kayak tetap maju gitu, bukan penuh sampai stuck, gak jalan. Jadi si wahananya tetap jalan, itu yang gue suka. Cuma ngeliat boneka-boneka sih ya, boneka-boneka figur kayak gitu, ya menurut gue oke. Tapi kalau disuruh naik lagi, enggak sih. Terus gue sama keluarga akhirnya makan crab. Ada yang manis, ada yang savory. Itu tuh harganya kalau nggak salah 500 apa 800 gitu, gue lupa. Terus akhirnya lanjut ke Jungle Cruise. Di Jungle Cruise itu kita kayak naik perahu gitu, dan kita kayak disuguhin beberapa animatronik kayak gajah, terus ular dan sebagainya itu, terus kayak ada pemandunya gitu loh satu. Terus gue ke salah satu wahana yang paling panjang, salah satu wahana paling panjang di Disneyland itu adalah Baymax Ride. Itu Baymax Ride itu gue nunggu sekitaran 30 menitan lah. Walaupun kita nunggu 30 menit, tapi itu feels-nya tuh kayak beda gitu loh. Karena setiap lagu yang diputar itu beda, dan lagunya tuh bener-bener kayak happy banget gitu loh. Kita kayak pengen ikutan joget aja gitu. Kayaknya itu enak banget, sumpah itu enak banget lagunya. Gue ada vlognya kalau nggak salah di sini. Dan pas gue di sana itu di sekitaran jam 12-an atau jam 1 gitu. Itu tuh ada kayak parade Disney. Di parade Disney itu kayak, jadi di depan castle si Disney-nya itu kayak ada jalan gitu, dan di pinggir jalannya tuh kayak ada nomor-nomornya gitu, dan itu tuh kita harus kayak dudukin si nomornya itu biar kita bisa nonton si paradenya. Teratur gitu Disneyland Jepang tuh. Gue nggak tahu ini berlaku di Disneyland manapun, tapi
di Disneyland Jepang, Disneyland yang pertama kali gue datengin, itu buat nonton paradenya tuh teratur banget. Sayangnya gue nggak nonton paradenya karena itu kayak kita harus dudukin si tempat duduknya dan itu tuh penuh banget buat nonton paradenya. Lanjut ini ke makanan. Ini makanan di Baymax. Ini gue ada videonya, ada menu-menunya juga. Dan akhirnya di sana gue nyobain makanan yang viral, yang di Disneyland yang pernah viral. Itu kayak mochi gitu, yang makanan apa sih? Karakter yang 3 mata gitu loh yang di Toy Story. Itu kita cobain, itu menurut gue rada overrated sih. Kayak mochi, tapi kayak bukan mochi, apa ya? Ya bisa gue bilang mochi sih ya. Kalau gue bilang itu mochi, terus si matanya tuh ditempel sama stiker yang bisa dimakan itu. Terus di dalamnya, di dalam si mochinya itu kayak ada pasta kacang merah, coklat, sama keju kalau nggak salah. Oke, tapi untuk harga segitu enggak. Itu harganya kalau nggak salah 30 ribuan, kalau nggak salah. 3.000, berarti 300 yen kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya, gue lupa soalnya. Terus akhirnya kita jalan-jalan dan akhirnya kita kayak lihat-lihat toko-tokonya. Dan itu ngejual kayak boneka, terus kayak sweater, baju, terus kayak aksesoris, dan mereka juga kayak ada pin gitu. Gue ada uang salah mana ya, ini pin yang gue beli ini harganya sekitaran 10 ribuan kalau salah. Jadi gue ini beli 2. Ini tuh ada yang versi Stitch, ada yang versi Donald Duck, pokoknya banyak lah. Dan ya gue belilah ini 10 ribu, 100 yen kalau salah, 100 yen ini buat satu ini. Sebenarnya agak kurang berfaedah ya buat dibeli, cuma daripada kita beli barang yang di sana yang mahal-mahal, mending beli nih buat oleh-oleh. Ini kalau nggak salah gue nge-videoin tentang barang-barang yang di sana. Kalau nggak salah ini videonya. Berapa Pak? 3740, 3740. Dan setelah gue keliling-keliling toko, itu gue ke kastil si Disney-nya. Jadi kita kayak masuk ke dalam kastilnya gitu loh. Di dalam kastilnya kita kayak disuguhin apa ya, kayak bener-bener istana lah. Dan belakang kastilnya tuh ada wahana lagi. Oh ya, gue juga ke Star Wars. Gue ke Star Wars itu kayak kita disuguhin apa ya, dalamnya Star Wars tuh kayak gimana, stasiun Star Wars-nya kayak gimana. Terus itu wahananya ngandelin kayak 3D gitu lah, kayak studio 3D, 4D gitu lah. Yang gue suka, studionya tuh kayak cuma satu, tapi itu banyak banget. Itu kayaknya ada 10-12 studio lah. Jadi sekali masuk, itu ada 12 studio, dan itu kita dipisah-pisah lah. Dan setelah kita dipisah-pisah, itu kita nonton, di situ bisa sampai 30 orang, berarti sekali jalan, sekali fase itu bisa sampai 420 orang masuk. Itu pas kita masuk, kita disuguhin kayak 4DX gitu. Itu pengalamannya rame banget menurut gue. Itu Star Wars di Disneyland Jepang menurut gue salah satu yang paling rame kalau bisa gue bilang. Terus kita akhirnya lanjut ke wahana yang kayak Buzz Lightyear gitu lah, kayak Toy Story gitu. Itu rame, jadi kursinya panjang dan kita disuruh duduk 2-2 gitu. Dan kita harus nembak-nembakin kayak apa ya, kayak musuh-musuh gitu lah. Jadi setelah gue ke belakang hasilnya, akhirnya ya gue pulang. Disneyland Jepang bisa gue rating 9/10. Itu buat anak-anak oke, itu sangat amat, apa ya bisa gue bilang, sangat amat friendly lah buat anak-anak. Mungkin gitu aja video gue kali ini. Jangan lupa comment, share, subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sehat untuk kalian semua dan jaga kesehatan. Aduh, kangen gue kesana, sumpah gue kangen banget.